kembali di Nursam Podcast. Kali ini kita meliput perjalanan seorang perempuan sukses ikut bisnis kuliner yang dirintis suami dan sudah eksis selama 20 tahun mendirikan rumah makan Minang dengan brand Indo Kapau di Kota Bandung. Walaupun tidak berlatar belakang kuliner, termasuk keluarga, juga sebelumnya tidak pernah bisnis kuliner, ibu energik lulusan IKIP Padang ini mampu mengikuti irama bisnis kuliner yang dijalankannya bersama suami dan omset lumayan fantastis, yakni sampai dengan 6 juta rupiah per harinya. Sebelum menyaksikan lebih lanjut perjalanan kisah bisnisnya, mari kita subscribe dulu channel Nursam Podcast ini ya. Bagi yang sudah subscribe channel ini, kami doakan mudah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Semoga kita dapat memetik manfaat dari perjalanan ibu ini dalam membangun bisnis kulinernya. Kalau kata almarhum Bob Sadino, bahwa pada dasarnya kiat bisnis yang maju adalah bisnis yang dijalankan dan diterima oleh pasar dan atau ada pasarnya. Dan kalau rumah makan Minang sih sudah jadi masakan Nusantara dan dapat diterima oleh konsumen di berbagai daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Jadi intinya peluang rumah makan Minang dengan cita rasa yang oke tetap menjadi usaha andalan dan prospek di masa depan. Bukan di kuliner sebenarnya ya. Sesuai dengan bidang studi saya dulu di IKIP, cita-citanya sedang jadi guru. Tapi setelah beberapa kali ikut tes segala macam tidak pernah lulus. Akhirnya kapok. Akhirnya nikah, dapat suami yang bergerak di bidang kuliner, ya lanjutin di bidang kuliner aja. Dari mulai usaha sampai sekarang cuma ini aja satu, tapi dulunya ngontrak, satunya sekarang udah milik sendiri, cuma itu aja kali. Karena kedepannya mungkin lebih bisa berkembang, kemarin anak udah tamat, mungkin bisa melanjutkan lebih dari ini. Anak juga minat dalam bidang kebetulan juga jurusannya di ini manajemen bisnis, jadi agak tertarik gitu ketika. Saya juga tidak ada kegiatan lain selain yang di sini, tidak ada, cuma fokus di sini aja. Aset atau yang sudah dibeli cuman ya tempat usaha ini lah yang sudah dibeli. Ya, itu aja paling. Rumah saya masih ngontrak. Belum punya ya, paling juga ini paling mobil lah itu aja. Sebenarnya rumah makan ini dari tahun 2000 dirintis dulu sama suami. Jadi pas nikah saya ikut suami ya sampai sekarang gitu. Jadi basicnya juga saya sebenarnya tidak ada di kuliner sebenarnya, nggak ada sama sekali. Pada dulu masa belum nikah, masak mah paling anti sebenarnya. Karena udah ikut suami ya terpaksa jalani ya, akhirnya jadi hobi lah gitu sampai sekarang. Sama dengan anak-anak yang lain dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sama orang tua, ya nggak ada, biasa-biasa aja itu kan sampai tamat kuliah sama masih sama orang tua, baru habis nikah baru bisa dengan orang tua. Menikah di tahun 99, punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Yang pertama baru selesai kuliah, baru habis sidang, yang kedua baru kelas 1 SMA. Beda artinya sebelum nikah dengan sesudah menikah perolehan rezekinya jelas beda artinya. Sebelum menikah mah paling juga rezeki kasih orang tua palingnya.
setelah menikah mah itu dari usaha berdua ya pasti beda. Hanya ini masih di Sarjadi tapi di blok 1 sana ngontrak selama 2 tahun. Pas 2 tahun orang yang punya tempat nggak mau ngontrakin lagi katanya mau dipakai, pindah ke sini ke blok 7. Ngontrak juga di sini selama 2 tahun dulu. Pas 2 tahun jalan orang yang punya rumah dijual katanya. Ya dengan usaha ini kita ambil sampai sekarang udah milik sendiri gitu. Selama 20 tahun di sini, lingkungan di sini cukup baik, tidak ada yang artinya tidak ada yang sirik atau apa gimana, baik mendukung, tetangga juga nggak ada yang protes apa-apa. Indra, umur 53 tahun, lahir di tahun 1999, daerah asal Sumatera Barat, khususnya Padang Pariaman. Suku Sikumbang, status sudah menikah. Kedua orang tua sebenarnya tidak ada yang di kuliner sebenarnya. Terus karena udah ikut suami di kuliner, ya perjalanan sampai kuliner situ. Sekolah, alhamdulillah tamat S1 di IKIP Padang. Terus tidak melanjutkan ke yang pendidikan enggak. Mulai di ini ya semenjak nikah mulai usaha. Sebenarnya dari dulu juga tidak ada usaha sama sekali. Jadi semenjak nikah ikut suami terjun langsung ke sini. Omset kotor per hari sekitaran 5-6 juta per hari kotor. Target kedepannya mungkin bisa buka cabang lagi lah ya. Karena juga anak udah selesai kuliah, juga berminat di bidang kuliner. Mudah-mudahan dapat tempat yang lebih bagus bisa buka cabang. Lagi juga ya kalau ini usaha, mungkin karena kita udah umur udah banyak, mungkin lebih ke anak mungkin lagi yang jadi mungkin dari sekarang udah mulai anak ikut bantu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus tindakannya. Nah, anak sekarang kan lebih pintar, medsosnya bagus, cara ininya bagus, bukan kayak kita kan. Mudah-mudahan sama dia bisa lebih berkembang, itu aja sebenarnya. Rumah makan Indokapo beralamat di Jalan Sarimana, Blok 7 nomor 68 saja. Mudah-mudahan dengan ini bisa pada mampir di sini mencoba masakan kami, mudah-mudahan cocok dengan selera. Pesan Postcard, saya membuka diri untuk saling tukar pikiran terkait dengan penjalanan hidup. Hubungi HP saya nomor 0813 2145 2935 atau manajemen Nursat Postcard. Mari bergabung di grup Telegram Sahabat Cahaya yang ada pada deskripsi video ini. Bagi yang menonton kisah hidup saya ini, semoga bisa mengambil hal yang positif dan bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih kepada Nursat Postcard yang telah meliput kisah saya ini. Salam Cahaya.